Halo semuanya, Sawadee-krap. Kabar bahagia sudah kita dapatkan di mana Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, itu sudah mengatakan bahwa laporan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Brigadir J tentang dugaan pembunuhan, penganiayaan, serta pencurian yang dilaporkan ke Bareskrim itu sudah diterima. Ini adalah kabar yang sangat baik sekali. Tapi kalau aku lihat dari keterangan beliau yang dikatakan di sini adalah bahwa laporan dari Brigadir J, tim kuasa hukumnya sudah diterima, tapi tidak dispesifikasikan laporan yang mana, apakah ini yang pasal pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian. Ini masih belum clear banget, tapi at least ini sudah ada kemajuan, karena kalau sudah dalam tahapan penyidikan, artinya kan itu sudah diterima oleh Bareskrim dan sudah di-acknowledge dan sekarang dalam tahap untuk investigasi lebih lanjut. Nah, kemudian teman-teman, kalau aku lihat juga beberapa kali Presiden Jokowi itu 3 kali aku catat sudah mengatakan, mengadres isu tentang aksi penembakan yang terjadi Jumat lalu di kediaman atau rumah dinas dari Kadif Propam Polri. Dikatakan berkali-kali, 3 kali tepatnya, bahwa Presiden meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya dan diceritakan sejujur-jujurnya. Ini adalah sebuah kode yang sangat keras sekali, jarang sekali loh Presiden mengatakan hal seperti ini gitu, kasus pembunuhan berkali-kali, kemudian juga diterjemahkan dengan Kapolri juga mengatakan pokoknya kita akan bongkar semuanya. Tapi aku melihat dari perkembangan kasus ini, sepertinya mungkin aja di kepala-kepalanya, atas-atasnya sudah aku melihat ada itikat baik yang luar biasa. Siapapun yang terlibat, kalau memang ada dugaannya, sang jenderal juga adalah dalang di balik ini semua, pokoknya terus akan dibuka. Tapi kita tahu juga bahwa jika memang benar ada dugaan mengarah ke sana, pasti juga sang jenderal punya orang-orang yang loyal, dan itu pasti akan menyulitkan tim khusus dan juga orang-orang yang sedang membongkar kasus ini. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail adalah mengenai keterangan dari Pak Susno Duaji ya. Ini di wawancaranya Kompas TV. Kenapa aku hubungkan dengan keterangan beliau? Karena kita ketahui ya, laporan ini kan dilaporkan ke Bareskrim, dan Pak Susno Duaji itu adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim, dan ini ada sesuatu hal pandangan dari orang yang berpengalaman yang menurut aku dikatakan di sini sangatlah masuk akal. Kenapa sih kok dibuat sebegitu ribetnya? Jelaslah menurut beliau sangatlah ribet. Ada yang namanya istilah kayak hambatan psikologis. Kalau seandainya kasus pembunuhan ini ya boleh dibilang karena sudah ada yang mati, walaupun kita masih perdebatan alibinya apa, apakah mempertahankan diri ataukah memang sengaja dihabisi. Menurut beliau dikatakannya begini, ada hambatan psikologis karena lokasi ini di pejabat Polri dengan jabatan strategis, makanya butuh tim khusus yang punya jabatan tinggi juga. Tim khusus kita ketahui ada sejumlah jenderal sudah tergabung dalam tim tersebut, yang ini juga bisa mengcounter jika ada dugaan yang mengarah ada jenderal juga yang terlibat dalam kasus ini. Jadi tidak lagi ngerasa kayak takut gitu kan. Kalau aku lihat di media ataupun juga di online ya, di internet, itu kita melihat udah banyak orang tuh berguguran, nggak banyak lah, 2 atau ya mungkin beberapa lah yang berguguran dalam tanda kutip di sini adalah bukan kehilangan jabatan tapi dinonaktifkan seperti Kapolres Jaksel dan juga yang lainnya. Itu aku juga melihat, apalagi juga video yang terbaru aku upload pada saat anggota kepolisian yang datang ke rumah Brigadir J di Jambi, itu kan mereka melarang awalnya untuk membuka peti jenazah. Itu juga pasti mereka hanya menjalankan tugas dari perintah. Ini sepertinya gini teman-teman ya, jadi buat seluruh anggota kepolisian juga, kalau ini kasus sudah mendapatkan perhatian nasional, Presiden sudah ngomong, Kapolri sudah ngomong sangat tegas, jelas bahwa akan diusut secara tuntas. Jadi kalau mau ngebantu oknum-oknum tertentu, siap-siap aja kalian akan kehilangan jabatan atau bahkan terkena pasal pidana juga. Jadi jangan bermain-main dengan kasus yang sudah menjadi perhatian nasional, dan Presiden orang nomor 1 di Indonesia 3 kali mengatakan untuk polisi jujur dan buka sebenar-sebenarnya. Begitu. Nah, kemudian dari Pak Susno Duaji di sini mengatakan bahwa TKP, korban, identitas, saksi, yang aku nembak, dan barang bukti sudah jelas semuanya. Bahkan darah di lokasi jelas dan CCTV juga sudah ditemukan. Apalagi yang ngebuat sulit kasus ini? Kok sepertinya malah
tambah belibet dengan menggunakan sains, ilmu pengetahuan, harusnya membuat hal-hal itu akan jauh lebih mudah. Dan aku melihat di sini kenapa kok Kapolri selalu menegaskan kita gunakan data ilmiah, karena ada sedikit kita nggak bisa munafik ya, kita juga akui bahwa dugaannya ini banyak masyarakat yang mengarah ke jenderal dari Kadif Propamnya. Dan kita tahu beliau bukanlah orang sembarangan gitu, pasti juga tidaklah semudah itu bertarung untuk membuktikan fakta-fakta alat bukti. Jika memang beneran beliau adalah yang terlibat, ini masih dugaan, aku hanya menyampaikan apa yang saat ini sedang terjadi di perdebatan masyarakat. Nah, kemudian dari Pak Susno Duwaji juga menyoroti pada saat Kadif Propam awal-awal mengatakan tentang CCTV yang ternyata ditemukan. Kata-kata terminologi ditemukan menurut beliau adalah unik. Artinya kan ada orang yang sempat menyembunyikan. Apakah seperti itu? Ya, kita harus tanyakan langsung ke Kadif Humas Polri-nya. Apakah itu hanyalah kesalahan kata, pemilihan katanya yang kurang tepat, ataukah memang beneran hilang gitu. Karena kan ya kita nggak bisa menutup mata lah, sudah aku bahas di video sebelumnya perbandingan 8 hari dari hari Selasa. 8 hari kemudian itu ada perbedaan gitu. Walaupun perbedaannya belum terlalu signifikan, apa sih CCTV yang mana? Karena apakah CCTV yang dimaksudkan dari Kadif Humas Polri ini adalah CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian? Kalau itu ya berarti ya dari Kapolres Jakarta Selatan tidak salah, karena hal itu juga sudah disampaikan. Ataukah CCTV yang berasal dari rumah ke TKP ataupun dari yang berasal dari pos satpam tersebut, yang juga dikatakan dari ketua RT setempat itu sudah diambil oleh petugas. Nah, kemudian saya yakin nggak mungkin Kapolri mau korbankan institusi hanya demi selamatkan sejumlah oknum pejabat. Beliau mengatakan bahwa mereka orang-orang adalah junior-junior saya di kepolisian. Saya tahu kredibilitas mereka semua. Senakal-nakalnya, seaneh-anehnya, tidak mungkin mereka akan mengorbankan kepolisian. Nah, makanya dari sini aku melihat perkembangannya sepertinya di kepolisian tuh juga sudah ada orang-orang yang ngerasa curiga dengan sang jenderal. Ada juga yang ngerasa tidak curiga dengan jenderal. Tapi apapun itu, karena yang dilawan ini, maksudnya yang diduga ini adalah orang juga punya jabatan tinggi, makanya untuk menghadapi ini harus dengan data-data ilmiah yang tidak bisa terbantahkan. Hambatan psikologis ini bisa diatasi adalah dengan jenderal-jenderal yang diterjunkan dalam tim khusus tersebut. Nah, hasil pemeriksaan tim itu sudah mengarah arahnya kemana aja sudah sangat jelas. Beliau mengatakan, tim kita itu udah pinter-pinter kok, saya ngerti mereka kecerdasannya luar biasa. Orang kasus seperti ini tuh hal yang simple aja, kasus penembakan doang. Kalau ini kejadiannya bukan di pejabat Polri, ini pasti sudah selesai dalam 1 hari. Tapi mereka tuh karena ya ada rasa kayak hambatan psikologis aja. Hasil pemeriksaannya itu harusnya sudah bisa disimpulkan sekarang ini teman-teman menurut beliau, tapi kejanggalan harus dijawab dengan bukti yang tak terbantahkan. Misalnya dari balistik, forensik, dan juga otopsi. Itu adalah termasuk data-data ilmiah ya. Dan kita ngomongin juga kayak forensik itu kan sekarang sangat luas sekali, termasuk psikologi forensik juga termasuk bagian yang kita kategorikan sebagai data ilmiah. Kita ngomongin soal data forensik yang psikologi gitu kan ya. Sejumlah pakar psikologi juga mengatakan alibi yang dijadikan penjelasan pada saat kasus ini pertama kali dimunculkan ke media massa bahwa Brigadir J masuk ke dalam kamar istri dari Kadif Propam, kemudian melakukan pelecehan, hanya punya waktu ya beberapa menit atau beberapa puluh menit. Dengan waktu segitu kok mau menggunakan waktu untuk melakukan pelecehan, itu adalah secara psikologi forensik adalah hal yang sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya. Kalau cowok gangguin cewek, kita nggak kenal, ketemu di jalan, nyolek, kabur, oke lah. Ini masa atasannya, istri atasannya jenderal cuma punya waktu 20 menit atau 1 jam, let's say, nyolek atau melakukan hal-hal sesuatu, ya bisa didor lah sama jenderalnya. Kalau itu terjadi beneran ya, itu adalah dugaan-dugaan yang memang saat ini sedang menjadi perdebatan di area publik, teman-teman. Nah, kemudian Pak Susno Duwaji juga menyoroti mengenai autopsi ini. Kan kita sudah ketahui bahwa jenazah dari Brigadir J itu sudah diotopsi. Aku kan sudah bilang ya, kalau kalian memang, kalau ada dataku yang salah, misalnya setahu aku kejadiannya hari Jumat ya, kemudian dibawa jenazah tersebut adalah di hari Minggu sudah berada di
Jambi, di rumah duka. Itu kan jaraknya cuma 2 hari, dan 2 hari itu ada proses ini dan itu, embalming semuanya. Jadi otopsinya termasuk cepat sekali sih. Apakah otopsi yang cepat itu adalah hal yang wajar? Ini juga menjadi pertanyaan beliau di sini. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa dokter yang beri catatan forensik harus diperiksa karena itu janggal. Kenapa janggal? Apa dia beneran periksa secara utuh, ataukah periksanya di bawah tekanan atau cuma asal-asalan? Kalau bener, itu pasti nggak bakal ribut seperti sekarang ini. Ya kita make sense ya, pada saat di tanggal 12 lalu ya, di hari Selasa ya, pada saat Kapolres Jakarta Selatan juga yang sekarang nonaktif, itu menceritakan tentang kronologi dan sebagainya, ditunjukkanlah berkasnya. Ini adalah data-data otopsi, artinya kan sudah kelar semuanya, walaupun katanya masih belum sempurna, masih ada beberapa data yang harus disimpulkan kembali. Tapi kan dengan data-data tersebut pada umumnya mengatakan bahwa ini semua luka-lukanya karena tembakan sebanyak 5 kali dari Barada E. Padahal foto-foto dan juga video-video pasca otopsi ya yang tersebar di internet dan juga media massa itu kok agak kecil kemungkinan kalau hanya karena hanya karena tembakan aja. Nah kemudian juga teman-teman, kalian aku juga baru lihat keterangan dan juga gambar ya, grafik dari Kompas TV dan banyak media lainnya. Di situ dikatakan bahwa ada kuku dari Brigadir J itu yang tercabut. Wow. Apakah itu sebuah tanda yang luar biasa? Itu akan aku bahas di video berikutnya mengenai kuku tersebut. Apakah itu valid atau bukan, dan apakah indikasinya. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap. Bye-bye.